Alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan bersama ya terkait dengan program KKI atau kerja industri. Untuk yang lain, tolong di-mute ya suaranya jadi nggak bertabrakan. Mungkin yang masih terbuka, yang masih on mic bisa ditutup dulu suaranya, di-mute dulu. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan program KKI ini seperti apa yang akan teman-teman ikuti. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya dari kakak kelas sebelumnya gitu ya tentang adanya program KKI ini. Saya izin share screen sebentar. Oke, teman-teman bisa terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, sudah Ibu. Ya, oke. Pertama selamat untuk semuanya yang ada di sini. Tidak terasa ya, sekarang teman-teman sudah ada di tingkat 2 gitu ya, tingkat 3 ya, tingkat 3 di semester 5 gitu ya. Perasaan kemarin baru masuk gitu ya, menjadi mahasiswa baru Politeknik LP3I Jakarta gitu ya, saat ini teman-teman sudah ada di tingkat 3. Tinggal satu langkah lagi teman-teman akan menyelesaikan ini program atau kuliah gitu ya, Diploma 3 di Politeknik LP3I Jakarta. Salah satu syaratnya untuk teman-teman bisa lulus dari Politeknik LP3I Jakarta adalah menyelesaikan program KKI ini, di mana kuliah kerja industri ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di semester 5. Oke, teman-teman, jadi, di semester 5 teman-teman yang sudah membuat atau mengisi KRS pasti sudah mengetahui ya, ada beberapa mata kuliah yang harus diambil di semester 5, salah satunya adalah mata kuliah KKI. Jadi kuliah kerja industri ini adalah salah satu mata kuliah ya, yang ada di semester 5, bukan termasuk program magang ya, magang dari CNP itu berbeda lagi. Oleh karena itu, KKI ini, dilaksanakan dengan mahasiswa yang mencari sendiri gitu ya, perusahaan tempat teman-teman akan melakukan kuliah kerja industri. Kenapa namanya kuliah kerja industri? Karena teman-teman sebenarnya kuliah, hanya kuliahnya itu di industri, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kenapa kita harus ada program KKI? Karena pendidikan vokasi ini gitu ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diselenggarakan dengan tujuan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian terapan gitu ya. Sehingga mahasiswa harus memahami gitu ya tentang pengalaman, keterampilan, kompetensi yang diterapkan di industri. Oleh karena itu perlu sekali adanya kegiatan kerja atau kuliah di industri agar teman-teman memahami bagaimana sih gitu up to date informasi, teknologi, pengetahuan yang diterapkan di industri gitu ya. Makanya di semester 5 kita buat, salah satu mata kuliahnya, dinamakan kuliah kerja industri ini untuk tahun ini ya teman-teman di program studi AB. Nah, ini hanya di program studi administrasi bisnis dan hanya tahun ini. Saya membagi kuliah kerja industri kepada 2 tipe ya. Yang pertama kuliah kerja industri yang benar-benar di industri, yang kedua kuliah kerja industri yang bidang wirausaha, gitu ya. Kenapa ada kuliah kerja industri bidang wirausaha? Apa maksudnya? Kuliah kerja industri di industri kan kuliah kerja yang kita itu melaksanakannya di perusahaan gitu ya, teman-teman bisa cari perusahaannya gitu ya, bebas mau
dimanapun gitu ya, kalau bisa masih tetap di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dekat, tempat tinggal teman-teman agar teman-teman masih dapat kuliah, karena kan kita ada kuliah lagi secara offline. Jadi semester 5 ini kuliahnya tidak ada yang online lagi gitu ya, offline gitu di kampus gitu ya. Sehingga diharapkan teman-teman, magangnya atau KKI-nya di tempat, perusahaan yang masih terjangkau dekat gitu ya, dengan kampus gitu ya, dengan rumah teman-teman gitu. Yang kedua, kuliah kerja bidang wirausaha ini adalah teman-teman itu kuliah kerja industrinya dengan membuka usaha. Tapi ini ada syaratnya. Ini teman-teman bisa ambil jika teman-teman nanti di semester 6 memilih tugas akhirnya dalam bentuk proyek wirausaha, gitu ya. Jadi tahun ini juga di tugas akhirnya kita, ada proyek, wirausaha, proyek pendampingan UMKM, proyek pembuatan SOP, dan naskah tugas akhir. Jadi teman-teman bisa memilih antara pembuatan naskah tugas akhir atau proyek wirausaha. Untuk mengambil proyek wirausaha, salah satu syaratnya adalah usahanya sudah dijalankan gitu ya, minimal 1 tahun. Makanya dimulai dari kuliah kerja industri gitu. Jadi kalau, teman-teman mau mengambil nanti proyeknya wirausaha, harus kuliah kerja industrinya ngambil bidang wirausaha. Tapi kalau teman-teman nanti di semester 6-nya tugas akhirnya mau mengambil naskah tugas akhir, maka teman-teman bisa kuliah kerja industrinya di perusahaan gitu ya, di industri. Karena kuliah kerja industri nanti teman-teman akan menghasilkan laporan, di mana laporan dari kegiatan KKI ini nanti bisa menjadi salah satu referensi teman-teman yang akan teman-teman gunakan untuk membuat, tugas akhir gitu ya. Biasanya nih tugas akhir diangkat dari, tema ketika teman-teman KKI. Dan biasanya juga mahasiswa mengambil objek penelitian di tempat KKI-nya juga gitu. Jadi sekalian waktu KKI itu ngambil tema penelitian untuk tugas akhir gitu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah rencanakan kira-kira nanti di semester 6 saya mau, tugas akhirnya dalam bentuk apa ya, naskah tugas akhir atau projek gitu ya. Kalau projek, mau projek yang mana? Kalau projek wirausaha maka kuliah kerja industrinya ambil yang bidang wirausaha gitu ya. Tapi kalau projek yang lain misalnya pendampingan UMKM atau SOP teman-teman kuliah kerja industrinya bisa yang di industri gitu ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan kuliah kerja industri. Yang pertama harus dipersiapkan oleh mahasiswa adalah mahasiswa yang melaksanakan KKI adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa semester 5 pada program studi administrasi bisnis ya. Jadi nggak bisa yang KKI masih semester 4, semester 3, nggak bisa karena KKI ini merupakan mata kuliah yang ada di semester 5. Jadi harus mahasiswa yang ada di semester 5 gitu ya. Kemudian mahasiswa mencari tempat KKI secara mandiri. Jadi, mungkin sudah di-sounding dari bidang akademik beberapa bulan sebelumnya, harus teman-teman mencari tempat KKI gitu ya, karena KKI ini akan segera kita laksanakan di September ini gitu kan. Di Agustus teman-teman udah masuk kuliah gitu ya, di September udah mulai KKI. Jadi harus dapat tempatnya segera gitu ya, tempat KKI-nya. Kalau teman-teman tidak mendapatkan tempat KKI, takutnya teman-teman tidak bisa mengambil, atau mengikuti tugas akhir nanti di semester 6. Kenapa? Karena ini salah satu persyaratan untuk ngambil tugas akhir adalah menyelesaikan KKI. Dan KKI ini dikonversi dengan 3 mata kuliah lain, teman-teman. Jadi di semester 5 itu kan ada kurang lebih, 6 mata kuliah ya, jadi 3 mata kuliahnya itu dikonversi dengan KKI, sehingga teman-teman tidak mengikuti 3 mata kuliah lainnya, gitu ya. Jadi 3 mata kuliah lain ini nanti akan diambil nilainya dari KKI. Mata kuliah apa aja mungkin sudah di-share oleh bidang akademiknya ya. Ada pendidikan anti korupsi, ya ada leadership and critical thinking dan teknik pengambilan keputusan. Mata kuliah itu nanti nilainya diambil dari nilai KKI. Nilai KKI diambil dari mana? Dari laporan KKI teman-teman. Jadi teman-teman setelah melaksanakan KKI nanti akan membentuk laporan. Laporannya ini, sistematikanya, panduannya itu saya sudah buat di panduan KKI, teman-teman bisa baca secara detail. Bagaimana laporan KKI yang harus dibuat, gitu ya. Yang ketiga, mahasiswa selama KKI dibantu oleh dosen pembimbing KKI dan pembimbing industri ya, atau mentor bisnis kalau mau ngambil, bidang wirausaha. Dosen pembimbing KKI itu kami yang menetapkan, dari akademik mengajukan kepada prodi, prodi menetapkan, membagi dosen pembimbing KKI-nya, gitu ya. Sedangkan pembimbing industri adalah pembimbing yang ditunjuk oleh perusahaan, gitu ya, untuk mendampingi atau membimbing teman-teman mahasiswa ketika ada di perusahaan.
gitu ya. Jadi pembimbing industri ini nanti yang akan memberikan nilai kepada teman-teman. Karena ketika melaksanakan kegiatan KKI kan teman-teman dipantau terus tuh, membuat, logbook aktivitas juga gitu selama KKI kan, dan dinilai juga oleh pembimbing industri. Dan tolong selama teman-teman melaksanakan kegiatan KKI itu benar-benar menjaga nama baik Politeknik LP3I Jakarta. Karena kita tidak di, kampus sendiri kan, kita di tempat orang lain, kita di perusahaan orang lain, maka seperti kata pepatah, "Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung." Tetap ikuti aturan yang ada di perusahaan, tetap ikuti budaya yang ada di perusahaan. Etika, tata krama itu harus dijaga, gitu ya. Tolong sekali, karena teman-teman membawa nama baik Politeknik LP3I Jakarta. Jadi, harap diperhatikan gitu attitude-nya, etikanya ketika teman-teman berada di perusahaan. Karena tidak sedikit mahasiswa yang bisa ditarik kerja dari tempat, mereka KKI, teman-teman. Ketika teman-teman bisa menunjukkan kinerja yang bagus, etika yang bagus, inisiatif yang baik, gitu ya. Jadi tolong juga inisiatifnya dimunculkan ketika magang di perusahaan gitu loh. Jadi jangan menunggu aja, jangan hanya menunggu bola, tapi bertanya, datangi, tanya apa yang bisa dibantu gitu loh. Sehingga teman-teman ada kerjaan ketika di perusahaan gitu ya, tidak menunggu lagi. Karena teman-teman udah bukan anak SMA kan, bukan bukan hanya anak SMK lagi, tapi sudah mahasiswa. Jadi sudah memiliki inisiatif sendiri gitu ya, bagaimana cara teman-teman itu dapat, berkontribusi di perusahaan tempat teman-teman, KKI ya, atau kuliah kerja industri. Yang keempat, dosen pembimbing KKI tadi ditetapkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan dari usulan Kabid Akademik. Sebelum pelaksanaan KKI, pembimbing, industri, teman-teman bisa berdiskusi dengan pembimbing industrinya dengan pembimbing dosen pembimbing KKI-nya ya di kampus. Mungkin di sini sudah ada yang tahu sebagian gitu ya, atau kalau belum tahu bisa ditanya ke bagian akademiknya gitu ya, tentang dosen pembimbing KKI, "Ke saya siapa Pak?" Gitu kan, "Bu." Diskusi dengan dosen pembimbing KKI-nya, buat grup dengan dosen pembimbing KKI-nya gitu ya. Diskusi mulai dari diskusi tempat, boleh tempat magang, boleh juga, diskusi terkait dengan tema gitu ya, tema yang, akan diangkat di tempat, KKI-nya, apa gitu, silahkan berdiskusi dengan dosen pembimbing KKI. Tapi jangan juga meminta dosen pembimbing KKI untuk mencarikan tempat teman-teman KKI gitu ya. Jadi dosen pembimbing KKI itu tidak bertanggung jawab mencarikan tempat, hanya membantu teman-teman dalam berkonsultasi, dalam pembuatan laporan KKI gitu ya, bukan mencarikan tempat. Jadi teman-teman harus berinisiatif untuk mencari, tempat gitu ya, atau perusahaan tempat pelaksanaan KKI. Yang keenam ada pembekalan awal dilaksanakan oleh ketua program studi ya, itu adalah hari ini ya, itu adalah salah salah satu program persiapan sebelum pelaksanaan KKI. Sedangkan pelaksanaannya sendiri, itu dilakukan oleh mahasiswa semester 5, waktu kuliah ker waktu kuliah kerja industri kurang lebih 3 sampai 6 bulan, sekurang-kurangnya 3 bulan, sesuai dengan kesepakatan pihak industri, gitu ya. Karena kan beberapa perusahaan mungkin ada yang keberatan kalau 6 bulan, tapi ada juga yang dia memperpanjang ketika misalnya teman-teman ngajukan 3 bulan, mereka minta lagi diperpanjang jadi 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan gitu ya, silahkan. Selama tidak mengganggu aktivitas teman-teman, teman-teman juga ingin gitu ya, bersedia ke perusahaan, kalau mau melanjutkan KKI-nya sampai 6 bulan boleh, silahkan. Tapi paling sedikit 3 bulan. Oleh karena itu harus secepatnya dikerjakan, dicari perusahaannya gitu ya. Sehingga minimal waktu 3 bulan ini bisa benar-benar selesai di semester 5 ini gitu. Karena semester 5 ini teman-teman harus sudah selesai kegiatan KKI-nya agar bisa keluar nilai kuliah kerja industri dan nilai mata kuliah lainnya. Jadi kalau teman-teman tidak selesai KKI maka, 4 mata kuliah ya, termasuk 3 mata kuliah yang dikonversi dan mata kuliah KKI-nya teman-teman tidak lulus kalau tidak selesai KKI. Jadi 4 mata kuliah itu dinyatakan tidak lulus kalau tidak selesai. Jadi jangan main-main gitu ya, jangan melonggar-longgarkan waktu gitu ya, dengan program KKI yang ada ini. Jadi dari sekarang seharusnya sudah dapat tempat. "Miss, gimana caranya untuk nyari perusahaan sendiri?" Gitu ya. Teman-teman bisa datang ke perusahaan, tanyakan ke perusahaannya, apakah perusahaan tersebut sedang membuka program KKI ya, atau program magang. Kalau di perusahaan biasanya taunya magang gitu ya. Magang, silakan tanyakan gitu ya. Kalau misalnya
perusahaannya bersedia, teman-teman minta suratnya dari bagian akademik, ya. Ingat minta surat KKI, surat izin KKI ke bagian akademik, bukan ke bagian CNP, ya. Untuk surat pelaksanaan atau surat izin KKI mintanya ke bagian akademik gitu ya. Minta ke bagian akademik, kemudian suratnya ketika sudah diberikan oleh bagian akademik diserahkan ke perusahaannya gitu ya, diserahkan ke perusahaannya, kemudian ditanyakan kapan balasannya. Biasanya kan ketika ngantar surat tuh langsung ada balasannya ya, apakah diterima atau tidak gitu ya. Jadi ngelemparkan surat itu jangan hanya ke satu perusahaan teman-teman, cari lebih dari 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, lemparkan surat, nggak apa-apa banyak. Jadi teman-teman, dapat alternatif gitu ya, kira-kira perusahaan mana yang menerima kita gitu. Jangan hanya satu, kalau mengandalkan satu nanti susah, kalau ketika satu nggak diterima, waktunya udah mepet, teman-teman bingung nyarinya lagi gitu ya. Beberapa mahasiswa saya lihat sudah ada yang mencari tempat, KKI ya dari semester 4 ya, karena mungkin sudah tahu bahwasannya di semester 5 akan ada kegiatan KKI, maka sudah mencari, perusahaan tempat pelaksanaan KKI ya kan, itu lebih baik lagi gitu. Oke, selanjutnya yang kelima, teman-teman dapat melakukan observasi awal untuk mendapatkan topik yang dikaji. Jadi ketika kita ingin membuat laporan laporan akhir ya atau laporan KKI, kita kan mengangkat tema gitu ya. Tema ini yang nantinya akan, kita lanjutkan di tugas akhir gitu ya kebanyakan, walaupun bisa juga misalnya tugas akhir nanti temanya atau judulnya berubah, nggak sesama dengan KKI bisa aja. Tapi boleh juga kalau, judulnya sama gitu ya, tergantung dari pembimbing tugas akhirnya nanti, gitu ya. Jadi, pastikan nanti, ketika teman-teman melakukan observasi, topik atau tema yang diangkat itu adalah sesuai dengan, prodi administrasi bisnis gitu ya. Nanti di dalam panduan itu ada tema-tema apa yang diperbolehkan untuk diangkat gitu ya, yang masih terkait dengan, keprodian gitu ya. Kemudian setelah teman-teman melakukan observasi awal untuk mengangkat topik yang akan dikaji dalam laporan, tugas akhir, teman-teman bisa berdiskusi ya dengan dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing ini sebenarnya memiliki tugas untuk membimbing teman-teman setiap bulan. Jadi, ketika teman-teman sudah memiliki grup dengan dosen pembimbing, tanyakan ke dosennya, "Kapan Bu kita bisa bimbingan setiap bulan?" Gitu ya. Kalau teman-teman mau sebulan 2 kali juga boleh gitu. Kalau misalnya mau seminggu sekali juga boleh, tergantung dari kesediaan dosen pembimbingnya gitu ya. Yang penting setiap bulan harus ada bimbingan. Tanyakan di tanggal berapa, jam berapa, online atau offline gitu ya. Oke, itu untuk pelaksanaan KKI-nya. Yang keenam, mahasiswa harus menyusun rencana kegiatan KKI yang dikoordinasikan dengan pembimbing industri dan dosen pembimbing KKI. Ya, jadi ketika teman-teman ada di perusahaan harus sudah punya rencana gitu, kegiatan di sana apa aja yang akan dilakukan untuk pengambilan data dalam laporan nanti apa aja gitu ya. Jadi jangan sampai di sana teman-teman bingung gitu ya, nggak tahu harus mengerjakan apa gitu ya. Jadi harus ada aktivitas-aktivitas yang akan teman-teman, laksanakan gitu di sana. Konsultasi aja dengan pembimbing industri yang ada di sana, kira-kira selama saya di sini, saya bisa membantu, pekerjaan apa Pak, gitu. Dan dengan dosen pembimbing KKI juga bisa berdiskusi. Selama kegiatan KKI, selain berkonsultasi dengan pembimbing dari perusahaan, mahasiswa juga berkonsultasi dengan dosen pembimbing dari Politeknik LP3I Jakarta. Oke, teman-teman bisa bedakan ya, kalau pembimbing dari LP3I namanya dosen pembimbing ya dari LP3I, tapi kalau pembimbing industri ya namanya pembimbing industri, artinya pembimbing yang ada di perusahaan gitu ya. Teman-teman bisa berdiskusi dengan keduanya, dengan pembimbing industri dan dosen pembimbing KKI dari LP3I gitu ya, terkait dengan, kegiatan pelaksanaan KKI. Kalau ada masalah selama di kegiatan KKI di industri, laporkan juga dengan pembimbing industri dan dosen pembimbingnya. Misal, beberapa tahun lalu sempat ada kegiatan pelecehan seksual gitu ya, di tempat industri gitu. Teman-teman lapor, jangan diam-diam aja. Lapor dengan dosen pembimbing KKI-nya gitu ya, lapor dengan pembimbing industrinya. Kalau teman-teman nggak nyaman, teman-teman pindah, bisa cari tempat lain gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan atau ada aktivitas yang mencurigakan, ada hal-hal yang tidak, enak gitu ya di teman-teman, laporkan gitu. Ketika ada dosen pembimbing diskusi gitu dengan diam-diam aja gitu ya dengan dosen pembimbingnya. Yang kedelapan, mahasiswa wajib mengisi presensi dan logbook aktivitas yang dilaksanakan pada saat KKI dan ditandatangani oleh pembimbing industri, gitu ya. Ini logbook-nya, presensinya, formatnya ada di dalam panduan. Silahkan teman-teman buka panduan, lihat,
contohnya, logbook-nya, dan presensinya. Itu yang akan teman-teman buat selama teman-teman melaksanakan KKI selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kegiatannya dicatat gitu ya, setiap hari, setiap minggu apa yang dilaksanakan, minta tanda tangan dari pembimbing industrinya gitu ya, membuktikan bahwa teman-teman memang melaksanakan kegiatan itu selama melaksanakan kegiatan KKI. Yang 9, mahasiswa wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan ya, tempat pelaksanaan KKI. Setelah melaksanakan kegiatan KKI, mahasiswa wajib membuat laporan akhir pelaksanaan KKI gitu ya. Kemudian kuliah kerja industri bidang wirausaha. Yang tadi saya jelaskan itu adalah kuliah kerja industri yang di perusahaan, di industri ya. Sekarang kuliah kerja industri yang bidang wirausaha, yang teman-teman kira-kira nanti di tingkat 3 mau ambilnya project tugas akhirnya berbentuk usaha, berbentuk wirausaha, silahkan teman-teman mengambil kuliah kerja industrinya bidang wirausaha gitu ya, nggak di perusahaan, boleh gitu ya. Jadi kuliah kerja industri perusahaan ini ada syaratnya juga, eee, yang pertama dilakukan oleh mahasiswa semester 5 juga gitu ya, dilakukan 3 sampai, 6 bulan. Jumlah mahasiswa dalam kuliah kerja industri bidang wirausaha boleh per individu atau kelompok, di mana satu kelompok paling banyak terdiri dari 3 orang, gitu ya. Boleh individu juga kalau mau buka usaha sendiri silahkan gitu ya. Kalau mau buka usaha berkelompok 3 orang juga boleh, gitu ya. Kalau dari sekarang mau ambil project, tugas akhirnya, adalah project wirausaha, maka kuliah kerja industrinya ambil yang bidang wirausaha. Kalau sekarang kelompoknya 3 orang itu, maka nanti sampai tugas akhir kelompoknya juga 3 orang itu, gitu. Jadi pastikan kelompok yang teman-teman, eee, gunakan ya, orang-orangnya gitu, yang ada di kelompok itu adalah teman-teman yang benar-benar solid, yang loyal, yang teman-teman bisa ajak kerjasama sampai di semester 6 ketika tugas akhir. Karena biasanya gitu ya, yang sering terjadi ketika, tugasnya project, itu ada satu 2 orang yang tidak kerja, yang kerja hanya 1 orang aja gitu. Ujung-ujungnya nggak selesai, padahal ini menyangkut tugas akhir teman-teman nanti di semester 6, kalau nggak selesai tugas akhir nggak bisa lulus dari LP3I gitu ya. Nah jadi cari teman-teman yang memang, solid yang bisa diajak kerjasama kalau teman-teman mau mengambil kuliah kerja industrinya bidang wirausaha, ya. Ini bukan keharusan, mau mengambil bidang wirausaha, tetapi adalah pilihan. Kalau teman-teman mau mengambil tugas akhirnya projek wirausaha, maka kuliah kerja industrinya ambil bidang wirausaha. Tapi kalau tugas akhirnya mau mengambil naskah tugas akhir atau projek yang lain seperti pendampingan UMKM atau pembuatan SOP, maka kuliah kerja industrinya ambil yang di industri. Karena kalau tidak mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha, tiba-tiba di semester 6 mau ambil tugas akhir, projek wirausaha nggak bisa. Karena syaratnya adalah harus mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha, gitu ya. Jadi ada progres perkembangan usahanya sampai nanti mengambil tugas akhirnya projek wirausaha, seperti itu ya. Yang keempat, mahasiswa yang mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha wajib melanjutkan tugas akhir dengan pengambilan projek kewirausahaan, ya. Jadi yang sudah mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha wajib melanjutkan tugas akhir dalam pengambilan, projek kewirausahaan. Jadi perhatikan kalau memang, nanti di semester 6 nggak mau ngambil projek kewirausahaan, KKI-nya jangan ambil projek kewirausahaan, jangan ambil, KKI bidang wirausaha, KKI-nya yang di industri aja, gitu ya. Yang kelima, mahasiswa yang mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha harus mendapatkan pendampingan oleh mentor bisnis sebagai pembimbing usaha. Kalau kita KKI di industri atau di perusahaan, kita, harus memiliki pembimbing industri yang ada di perusahaan, maka ketika kita, kuliah kerja industri bidang wirausaha harus memiliki mentor bisnis. Mentornya juga ada catatannya gitu ya, yang bisa menjadi mentor. Yang pertama, salah satu syarat yang menjadi mentor bisnis adalah dia memiliki usaha ya kan, atau yang kedua dia salah satu anggota asosiasi atau organisasi bisnis ya, atau wirausaha. Yang ketiga merupakan salah satu konsultan bisnis ya, itu boleh menjadi mentor ya. Jadi jika memang, memenuhi persyaratan gitu ya, itu yang dibuktikan dengan adanya, kartu keanggotaan gitu ya, kalau memang, anggota asosiasi organisasi, maka dapat teman-teman ajukan menjadi mentor bisnis usaha yang teman-teman jalankan. Jadi nanti, penilaian dari kuliah kerja industri bidang wirausaha diberikan oleh mentor bisnis tempat teman-teman, nanti
ketika teman-teman buka usaha gitu ya. Mentor bisnis ini memberikan nilai, kepada kuliah kerja industri bidang wirausahanya. Selain mentor bisnisnya, selain pembimbing industrinya, dosen pembimbing KKI nanti juga memberikan nilai. Dosen pembimbing KKI teman-teman yang dari kampus nanti juga memberikan nilai pada kegiatan kuliah kerja industrinya gitu ya. Jadi tetap jalin silaturahmi komunikasi dengan dosen pembimbing industrinya, dosen pembimbing, KKI-nya gitu ya di PLJ karena teman-teman akan mendapatkan nilai dari dosen pembimbing KKI. Kemudian mentor bisnis nih tadi dapat berasal dari praktisi bisnis ataupun konsultan dan anggota asosiasi atau komunitas bisnis yang dibuktikan oleh sertifikat atau kartu anggota asosiasi atau organisasi. Mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan mentor bisnis dalam membuka usaha yang akan dijalankan. Sekarang kan belum ada usaha nih, teman-teman baru mau buka usaha ya, di semester 5 ini silahkan diskusi dengan dosen pembimbingnya dan dengan mentor bisnisnya ya ketika teman-teman buka usaha gitu ya. Apa usaha yang akan dijalankan sebagai kegiatan kuliah kerja industri bidang wirausaha ini. Yang kedelapan, usaha yang dijalankan merupakan usaha milik sendiri, bukan usaha orang lain, bukan franchise dan bukan reseller atau dropshipper ya. Di bulan terakhir pelaksanaan KKI bidang wirausaha, mahasiswa harus sudah memiliki legalitas izin usaha NIB yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi yang, mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha, di akhir dari kegiatan KKI-nya harus sudah memiliki nomor induk berwirausaha. Nomor izin ini gratis gitu ya, teman-teman bisa mendaftarkan izin usahanya. Ini merupakan salah satu persyaratan ketika teman-teman, akan menyelesaikan kuliah kerja industri bidang wirausaha ini, gitu ya. Jadi pertimbangkan benar-benar ketika teman-teman memang mau mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha, seperti itu. Kemudian pembimbing KKI ya yang, dari dosen gitu ya, Politeknik LP3I Jakarta, ini ditetapkan dari, Kaprodi, kemudian ini jumlah kelompok yang dibimbing ya, maksimal oleh dosen pembimbing itu maksimal adalah 10 orang gitu ya. Kalau pembimbing industri nanti ditentukan oleh perusahaan tempat teman-teman melaksanakan KKI ya, nanti dari, perusahaan yang menunjuk siapa pembimbing industrinya. Kalau mentor bisnis adalah pembimbing kuliah kerja industri bidang wirausaha yang terdiri dari praktisi bisnis, konsultan bisnis, anggota asosiasi, atau kelompok bisnis. Oke, kita lanjut. Ini tugas pembimbing, dosen pembimbing dan pembimbing industri, tugas mentor bisnis nggak perlu ya, nanti bisa dibaca aja di panduannya sudah ada. Ini penilaiannya. Penilaian KKI dilaksanakan oleh dosen pembimbing KKI. Politeknik LP3I Jakarta dan pembimbing industri atau mentor bisnis ya. Jadi penilaiannya dari 2 orang ya, dosen pembimbing KKI yaitu yang ada di LP3I dan dosen pembimbing industri kalau teman-teman mengambil kuliah kerja industri yang di perusahaan atau, mentor bisnis kalau teman-teman mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha. Seperti itu ya. Kemudian penilaian bersifat komprehensif dan objektif. Penilaian oleh dosen pembimbing KKI adalah penilaian yang diberikan kepada setiap mahasiswa di dalam kelompok. Jadi kalau misalnya, tadi ngambilnya, kuliah kerja industri bidang wirausaha, itu kan yang per kelompok ya misalnya mau ngambil 3 orang yang satu kelompok. Nilainya tetap per individu, bukan nilai kelompok gitu ya. Jadi setiap mahasiswa itu dapat nilai, karena nilai ini nanti akan dikonversi dengan nilai mata kuliah. Jadi nilainya tetap per individu, per orang. Laporannya juga tetap per orang, walaupun mungkin KKI-nya ambil yang projek, wirausaha yang per kelompok, tapi laporannya juga tetap dibuat per orang, seperti itu ya. Walaupun isinya sama gitu ya, tapi laporannya per orang. Nilai akhir KKI adalah rata-rata nilai dari dosen pembimbing KKI, Politeknik LP3I Jakarta, dan pembimbing industri, gitu ya. Itu nilai akhirnya. Tata tertib pelaksanaan KKI berpakaian bersih dan rapi ya, untuk wanita menggunakan office wear, untuk laki-laki memakai kemeja dan memakai pakaian atau sepatu tertutup. Jangan menggunakan kaos ya. Di kampus aja kita benar-benar ditertibkan untuk menggunakan office wear gitu ya, pantofel, maka di perusahaan teman-teman harus bisa menjaga itu. Jadi pakaiannya harus rapi juga, office wear juga gitu ya, pakai sepatu yang sesuai dengan yang ada di aturan perusahaan. Kalau perusahaan minta pakai pantofel, tapi kalau dibebaskan boleh pakai, flat shoes ya silahkan gitu ya, tapi diikuti aturan apapun yang ada di perusahaan.
jangan memakai kaos gitu ya. Yang kedua, mahasiswa menjaga nama baik alma mater. Yang ketiga, harus hadir sesuai dengan jadwal jam kerja. Kalau perusahaan tempat teman-teman KKI itu masuknya jam 7, ya teman-teman jam 7 harus sudah sampai di perusahaan. Jangan ketika perusahaan masuk jam 7, teman-teman datangnya jam 9 atau jam 10. Tidak diperkenankan, tidak boleh ya. Jadi harus hadir sesuai dengan jam kerja yang ada di tempat KKI-nya. Yang keempat, mahasiswa dilarang merokok di tempat yang tidak disediakan, dilarang minum minuman keras, dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan narkoba di lingkungan KKI. Ya, tolong dijaga etikanya. Kalau teman-teman mungkin di kampus merokok di kantin dan lain-lain gitu ya, maka di perusahaan dilihat dulu aturannya, boleh nggak? Kalau saya sih menyarankan jangan gitu merokok di perusahaan. Kalau mau merokok di luar gitu ya, kalau sudah keluar, udah pulang dari tempat KKI-nya gitu ya. Yang kelima, mahasiswa menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja dan lingkungan kerja. Mahasiswa menjaga etika dan sopan santun, ketenangan, ketertiban, dan ketentraman di tempat KKI gitu ya. Tolong etika dan sopan santunnya. Ketika diminta untuk berbicara, silahkan berbicara. Ketika berbicara tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ketika teman-teman berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, pakai imbuhan belakangnya. Permisi Pak, permisi Bu, izin bertanya Pak, izin bertanya Bu gitu. Jadi ada panggilannya di akhir, jangan izin bertanya aja. Jangan permisi aja, tapi ada panggilan di akhirnya, itu bentuk salah satu etika sopan santun. Begitu juga kalau teman-teman WA gitu ya, kirim pesan dari WA ke pembimbing industri atau ke atasan yang ada di perusahaan, tolong pakai kata-kata yang santun. "Permisi Pak, izin Pak, saya izin hari ini tidak dapat hadir karena apa," gitu. Jadi tolong etikanya diperhatikan. Sama ketika kita Zoom seperti ini, tiba-tiba tuh ada teman-teman yang nyeletuk sendiri, suaranya tiba-tiba nggak di-mute, itu kan nggak sopan, nggak beretika. Jadi tolong diperhatikan etika sopan santun ketika teman-teman ada di perusahaan. Mahasiswa mematuhi tata tertib KKI, jika mahasiswa melakukan pelanggaran tata tertib akan dikenakan sanksi ya, bisa jadi teman-teman akan diberhentikan dari tempat KKI-nya, bisa jadi teman-teman nggak diluluskan dalam kegiatan KKI, berarti teman-teman nggak lulus di semester 5 karena di, mata kuliah KKI ini dikonversi 4 mata kuliah lainnya. Pelanggarannya apa? Misalnya teman-teman melakukan pencurian, waktu itu pernah ada kejadian gitu ya, ada mahasiswa yang ketika dia, melaksanakan kuliah kerja industri di perusahaan, parkir motor, helmnya hilang di kantor, kemudian balas dendam ya kan, barengan nih dengan kelompok yang lain, teman-temannya 2 3 orang, di kantor gitu ya, mahasiswa nih kan, ngambil juga helm punya karyawan yang lain, karena helm dia hilang, jadi punya karyawan lain diambil. Rekamlah di CCTV kan, dipanggillah dosen pembimbingnya. Itu tidak diperkenankan, bukan seperti itu caranya. Kalau misalnya teman-teman punya barang terus barangnya hilang, bukan dengan cara balas dendam terus mengambil barang orang lain juga, nggak seperti itu cara penyelesaian masalah gitu ya. Jadi tolong diperhatikan tata tertibnya, etikanya gitu ya. Itu, dapat dikenakan sanksi nantinya. Yang kesembilan, KKI bidang wirausaha tidak diperkenankan menjual barang-barang ilegal, berbahaya, judi online, pornografi, dan barang jasa yang melanggar hukum untuk diperdagangkan, itu tidak boleh. Oke, untuk pelaporan setelah menyelesaikan kegiatan KKI, mahasiswa wajib membuat laporan KKI secara individu dan harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing industri atau mentor bisnis, dosen pembimbing KKI dan ketua program studi, serta mengetahui wakil direktur akademik. Itu di dalam laporannya ya. Jadi nanti harus disetujui oleh dosen pembimbing industrinya. Nanti juga disetujui oleh Kaprodi dan mengetahui wadir akademik. Laporan hasil KKI sudah disetujui dan disahkan dikumpulkan ke bagian administrasi akademik, ke bagian akademik kampus masing-masing ya, nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Jadi nggak perlu dicetak, nggak perlu di-print, kecuali ketika bagian akademiknya memiliki kebijakan masing-masing ya. Tapi selama ini sih bentuknya soft copy gitu, soft file ya. Jadi buat aja laporannya diketik gitu ya, soft file-nya dikirim ke bagian akademiknya. Format halaman judul KKI dapat dilihat di lampiran ya, halaman pengesahan juga dapat dilihat di lampiran. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sosialisasi KKI. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Media, maaf saya mau tanya, Bu. Hasna? Heeh, Ibu maaf, kalau untuk buku panduannya tuh entar kita bisa lihat di mana ya, Bu? Ya, nanti dibagikan ke dari akademiknya masing-masing ya. Kami akan mengirimkan ke bagian akademik, terus akademiknya akan men-share ke mahasiswa masing-masing. Jadi satu pintu di bagian akademik ya. Oke, makasih, Bu.
Oke, sama-sama, Mas. Nah, yang lain teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan. Izin mau bertanya Mas, Silahkan, siapa ini kalau kita emang sebelumnya, punya usaha gitu Mas, tapi yang nggak besar dan belum mempunyai izin seperti apa yang Mas tadi bilang, itu bagaimana Mas kalau kita bikin, KKI-nya itu tentang usaha kita sendiri yang belum ada izinnya itu? Ya, boleh kalau mau usaha milik selama itu usaha milik sendiri ya, tapi nanti di akhir kegiatan KKI harus dibuat izinnya. Usahanya, dan didiskusikan juga dengan, pembimbing, dosen pembimbingnya, dosen pembimbing dan mentor bisnisnya. Jadi nanti Dede ya tadi yang nanya ya, Dede, cari mentor bisnis juga gitu ya, mentor bisnisnya dari orang yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis juga gitu ya. Boleh anggota, organisasi misalnya anggota Jackpreneur, anggota HIPMI gitu ya, anggota, mmm FKP, ya, TDA dan lain-lain, organisasi kewirausahaan lainnya, itu bisa menjadi mentor bisnis kita gitu ya, untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada gitu ya. Karena kan teman-teman di semester 5 ini nanti ada mata kuliah, kewirausahaan digital ya, gitu ya. Jadi nanti di mata kuliah kewirausahaan digital juga kan teman-teman diminta untuk, memiliki usaha gitu, jadi bisa relate gitu ya. Boleh ya kalau mau dari usaha yang sudah dimiliki, tapi nanti di selesai kegiatan KKI harus dibuat izinnya. NIB-nya, nomor induk berwirausahanya didaftarkan, seperti itu ya. Oke? Siap siap. Iya, silakan. Kalau yang sudah, kerja gimana, Miss? Misalnya kami kelas karyawan. Yang kelas karyawan yang sudah bekerja, maka KKI-nya, kuliah kerja industrinya di perusahaannya aja. Nggak perlu keluar dari perusahaan yang nyari tempat lain, itu tidak perlu. Karena teman-teman sudah bekerja, sudah memiliki perusahaan, maka KKI-nya di tempat perusahaan aja. Berarti sekarang tugas teman-teman adalah membuat laporan KKI, membuat, presensi dan logbook aktivitas yang dilakukan selama teman-teman melaksanakan kegiatan KKI, seperti itu ya. Jadi nggak harus keluar dari tempat, kerjanya untuk melaksanakan KKI ini, gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga di chat ya, dari Nandeta, izin bertanya kalau misalnya wirausaha orang tua dikembangkan bisa nggak ya, Miss? Tidak bisa, usaha sendiri bukan milik orang lain. Tadi kan di salah satu persyaratan yang ada, termasuk orang tua. Bukan usaha orang lain. Kenapa? Karena akan didaftarkan izin usahanya ini atas nama kalian pribadi. Untuk mendaftarkan izin usaha nanti pakai KTP, pakai NPWP gitu ya, dan lain-lain. Maka ini adalah usaha milik pribadi, bukan usaha milik keluarga atau punya orang tua, tidak. Karena di projek, akhir nanti, projek tugas akhir wirausaha akan ada bazar gitu ya, dan teman-teman akan didaftarkan juga masuk ke dalam anggota, organisasi kewirausahaan. Maka harus milik sendiri gitu ya, jangan milik keluarga, orang tua gitu, memulai usaha sendiri. Oke, yang lain ada? Oke, kalau laporan magang iya, Ya, assalamualaikum Ibu. Selamat malam Bu. Izin bertanya, saya Diva Fadila dari Politeknik LP3 Jakarta Kampus Cimone. Untuk form penilaiannya itu, apakah saya sendiri yang meminta kepada dosen pembimbing perusahaan atau dosen pembimbing kampus yang meminta pada dosen pembimbing perusahaan seperti itu? oke. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih. Panggilannya siapa? Fadila? Fafa. Fafa, oke. Hmm. Fafa, untuk form penilaian pembimbing industri, dosen pembimbing, ya itu sudah ada di dalam panduan. Jadi nanti kalian bisa ngeprint form penilaiannya dan minta nilainya gitu ya. Itu di akhir ya ketika sudah selesai KKI. Minta nilainya dari pembimbing industrinya, minta nilainya dari dosen pembimbing KKI-nya dari LP3I. Formatnya sudah saya buat di dalam buku panduan. Teman-teman tinggal cetak aja, tinggal print aja, minta nilai dari dosennya, kemudian minta tanda tangannya, teman-teman bisa scan, masukkan ke dalam laporan KKI. Seperti itu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu, Oke. maaf, Miss. Mhm. Ya, Subi, silakan. Iya. Gini, Miss, apa? Kan tadi kayak KKI yang industri kan dia pasti nyusun tugas akhir, terus sidang kan. Nah, untuk KKI wirausaha ini dia kayak ada gak sih kayak sidangnya atau buat tugas akhir lagi atau perlu cuman bikin laporan tentang usahanya aja atau gimana, Miss?
Ya, Terima terima kasih. kasih iya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, ketika teman-teman mau mengambil kuliah kerja industri bidang wirausaha, maka teman-teman harus membuat laporan KKI-nya ya terkait dengan usahanya. Nanti di semester 6 buat tugas akhir proyek wirausahanya, buat juga tugas akhirnya. Nanti ada formatnya lagi gitu ya sesuai dengan format wirausaha, proyek wirausahaan dari yang teman-teman sudah laksanakan di KKI gitu ya. Nanti ada formatnya dibuat dan disidangkan juga. Jadi tetap sidang walaupun berkelompok gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau ambil yang berkelompok, sidang juga berkelompok. Kalau kelompoknya 3 orang ya tiga-tiganya sidang, semuanya tampil, semuanya ditanyakan juga. Jadi prosesnya sama dengan yang tugas akhir naskah akademik atau naskah tugas akhir ya, tetap buat laporan juga, tetap buat tugas akhir juga dan disidangkan juga gitu ya. Untuk proyek wirausaha boleh sendiri, boleh berkelompok gitu ya, tapi tetap disidangkan, tetap buat laporan tugas akhir juga gitu ya. Hanya bentuknya nanti sistematikanya berbeda dengan yang naskah tugas akhir, yang bentuknya naskah, TA seperti pada umumnya, berbeda dia. Kalau teman-teman mau lihat itu 2 tahun sebelumnya pernah ada projek, tugas akhirnya dalam bentuk projek wirausaha gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti ada di dalam panduan tentang sistematikanya. Gitu Subi. Bisa dipahami? Bu, boleh bertanya, Bu? Oke, Miss. Iya, Terima kasih, Miss. Tapi sama-sama. untuk ngecek yang mahasiswa 2 tahun lalu tuh ngeceknya di mana ya, Miss? Coba tanya ke akademiknya. Kalau kalau itu yang di akademik itu adalah contoh dari tugas akhir proyek kewirausahaan ya, gitu ya. Kalau yang teman-teman mau buat sekarang ketika pelaksanaan KKI, sistematikanya nanti di panduan KKI. Fokusnya ke sini dulu panduan KKI-nya, gitu ya. Tapi kalau mau lihat tentang contoh tugas akhir proyek kewirausahaan ada yang 2 tahun lalu, gitu. Oke, terima kasih, Miss. Sama-sama. Ya, Miss, tadi mau katanya nanya boleh? ya silakan. Kalau yang karyawan kan katanya boleh di perusahaannya ya. Boleh. Nah, tapi kan setiap perusahaan itu ada yang tidak diperbolehkan lagi kuliah tuh. Itu gimana ya buat nyusun KKI-nya? Berarti kalian mencari tempat yang lain ya? Karena diperkenankan kan, cuma kan masalahnya kita kerja gimana Miss, ya ambil aja proyek kewirausaha kalau gitu. Kan bisa wirausaha kan nggak harus dijagain terus, usahanya bisa online gitu ya, bisa dibukanya ketika Sabtu Minggu usahanya, bisa PO kan gitu, Hana. Oh, tapi kalau semisalkan kita di perusahaan ya, itu Mhm. harus pakai tanda tangan atasan atau gimana, Miss? Iya, pakai tanda tangan pembimbing industrinya. Kamu pilih aja kira-kira di perusahaan siapa ya yang tahu saya kuliah, gitu ya, yang mau jadi pembimbing industri saya, minta tanda tangan mereka, gitu. Kan kamu punya teman kerja, setidaknya satu tingkat lah di atasan kamu, namanya kan pembimbing, industri ya, gitu. Jangan sama juga levelnya, gitu ya, sebagai pembimbing industri kamu, gitu. Tapi nggak mesti tanda tangan manajer gitu kan, Miss ya? Ya nggak harus, kamu aja yang bisa pilih siapa kira-kira yang bisa diajak kerjasama lah untuk menjadi pembimbing industri di tempat kamu kerja, gitu aja. Makasih, Miss. Mhm, repot ya, memang ada beberapa perusahaan yang mungkin tidak mengizinkan ya karyawannya untuk, kuliah lagi. Selanjutnya, yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan silakan. Miss, mau bertanya boleh? Miss, Silakan dengan siapa? Dari Ahmad kampus Rifai, mana? Miss. Oh Rifai, Kampus iya itu Rifai kampus silakan. Depok, Miss. Mhm, Iya, Miss. Kalau kakak ini, kan kita bekerja nih, Miss. Nah, itu ya, sesuai job desk kita atau di luar job desk kita, Bu? yang sesuai job desk kalian aja. Dan Oh, gitu, kalian Miss. mengerjakan pekerjaan yang lain di luar job desk kalian kan, jadi ya yang Oh, menjadi iya. pekerjaan kalian aja. Oke, Miss. Makasih. Itu aja, Miss. Nanti diskusi lagi dengan pembimbing, dosen pembimbingnya ya yang di PLJ, kira-kira nanti untuk laporan KKI saya mau ngangkat, temanya tentang apa ya Bu, gitu ya. Temanya diskusi dengan dosennya. Kan kegiatan Kakak, Rifai ketika bekerja banyak nih, spesifiknya untuk saya jadikan, laporan di KKI-nya mau ngambil judul apa ya Bu, diskusi dengan dosen pembimbingnya ya. Miss, baik, baik, Miss. Mhm, oke. Selanjutnya yang lain silahkan, ya. Nah, saya Distira dari Politeknik LP3I Cimone, izin Mhm. bertanya, kalau misalkan ada mahasiswa yang sedang melakukan program magang, mungkin perkiraan selesai itu bulan Oktober itu gimana ya, Bu? Magangnya dari bulan berapa?
magangnya dari bulan Mei. Di semester berapa mulai magang, 4? Baru ini diajukan dari kampus. Diajukan maksudnya kemarin magangnya, kampus Mhm. yang Yang dari kampus yang rekomendasi. juga? Betul. Mhm. Di perusahaannya kira-kira bisa mengangkat atau membuat laporan KKI nggak? Boleh? Sejauh ini sih ada dari cutting yang sudah membuat susunan laporan KKI-nya, tapi kemungkinan itu saya tanyakan lagi ke mentor saya yang di kantor gitu. Kalau misalnya boleh, apakah saya bisa mengambil dari perusahaan magang ini atau perlu mencari perusahaan lain gitu, Bu? Ya, selama persyaratannya minimal 3 bulan sudah dijalani boleh ya, kalau memang sudah memenuhi syarat 3 bulan dan perusahaan tersebut boleh memperbolehkan kita untuk mengambil data untuk laporan gitu ya. Boleh dan harus dilengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti presensi, logbook gitu ya. Kemudian juga laporannya itu harus dilengkapi sebelum kamu selesai magang dari situ gitu. Yang penting 3 bulan itu sudah dilalui gitu ya. Tira atau Bunga panggilannya. Bunga. Oke, Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Lanjut, yang lain? Assalamualaikum, Miss. Izin Ya, bertanya. silakan. Mhm. Saya Adelia dari LP3I Kampus Depok. Mhm. Miss, izin bertanya kalau misalkan kan tadi kalau bikin KKI kan dari hasil magang ya. Kalau misalkan di magang ini kan saya 3 bulan. Nah, Mhm. kalau misalkan dari perusahaan ini nggak dikasih company profile buat kita Mhm. sidang, itu bisa 3 bulan lagi saya KKI di perusahaan lain buat ngedapet kan kalau yang saya tahu, kalau misalkan kita bikin, sidang akhir kan kita harus punya isi data perusahaan itu ya, Miss, kayak company profile itu. Nah, kalau nggak dikasih sama perusahaan saya yang sekarang, apakah boleh ngajuin 3 bulan lagi buat kita sidang akhir, Miss? Ya, jadi untuk tugas akhir di semester 6, perusahaannya boleh tempat KKI, boleh juga yang baru gitu ya. Kalau nggak diperkenankan mengambil data di perusahaan tempat KKI, maka teman-teman bisa ngambil data di perusahaan lain. Itu ngambil datanya nggak harus kita magang benar-benar 3 bulan, kita izin aja riset, penelitian gitu ya. Jadi nggak harus magang lagi 3 bulan, tapi cari perusahaan lain yang mengizinkan teman-teman untuk mengambil data, dan diangkat ke dalam, tugas akhir, seperti itu. Del, paham nggak Del maksudnya? Iya, paham, Miss. Makasih ya, Miss. Iya, silakan yang lain. Ibu maaf saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk KKI ini apakah form penilaiannya harus diisi setiap hari oleh dosen pembimbing industrinya atau bisa seminggu sekali aja, Bu? Ya, seminggu sekali boleh ya, tapi aktivitas kegiatan setiap hari itu dituliskan juga, kalian aja yang sendiri catat, di Word dulu kalian catat aktivitasnya apa, kemudian menandatanganinya setiap seminggu sekali boleh, kalau nggak mau setiap hari gitu ya. Yang penting kalian catat dulu. Iya baik, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, yang lain? Ibu, saya udah Mhm. nanya itu Bu di komentar. Oh, udah nggak dibaca. Oh, Farhan, sebentar. Farhan itu nanya terkait dengan laporan magang ya. Oke, untuk formatnya, format laporan magang ini nanti lihat di panduan Farhan ya. Ada di panduan KKI ini ada format untuk laporan KKI-nya. Kemudian untuk logbook-nya juga per harinya gitu itu bisa dilihat di situ. Logbook-nya per hari nanti tantangannya per minggu boleh gitu. Kalau setiap hari mungkin repot gitu ya pembimbing KKI-nya nanda tangannya setiap minggu aja. Tapi catatan logbook activity-nya itu harian. Dicatat kalian buat sendiri aja di Word-nya gitu ya. Hariannya ngapain aja kegiatannya gitu ya. Farhan ya. Baik Bu. Mhm. Yang lain gimana teman-teman? Ada lagi? Bu, ini mau tanya. Mhm. Kan kita ada usaha kerja ada 6 orang. Itu minimal maksimalnya berapa ya, Bu? Harus dipecah atau bagaimana, Bu? Maksimalnya 3 orang, jadi nggak bisa terlalu banyak. Ya berarti 3 orang lain mencari usaha yang lain gitu. Dibedakan usahanya, maksimal 3 orang ya. Ini ada yang nanya ya. Bu mau bertanya. Mhm.
dulu sebentar. Siti Nuraini gimana Siti? Bu, kalau kan kita udah 6, berarti kalau dipecah jadi 3-3 boleh perusahaannya tapi yang sama. Itu gimana, Bu? Nggak bisa yang sama. Usahanya nama usahanya beda kan nanti izin usahanya gimana? Oh. Karena kan kalian buat izin usaha kan? Buat NIB Iya, nanti. Bu. Pakai ketua timnya. Jadi Ibu, dipisah Bu, gitu kok. Ya maksimal 3 sebentar ya. Ada yang bertanya. Gimana Siti? Bu, maaf ini saya temennya Siti ngomong Oh dari iya. ini ya Siti. Jadi kan kita udah mulai ya Bu ya, baru beberapa bulan yang lalu itu usaha kecil-kecilan. Tapi yang buat menanam modal itu kan 6 orang Bu. Walaupun nanti di akhirnya kita pisah 3-3, boleh gak Ibu untuk perizinannya nanti kita atas nama 6 orang itu? Atau kita bikin baru perusahaan yang tipenya sama tapi 2 begitu? Atau gimana Bu? Usahanya apa? Usahanya kita buat sekarang angkringan Bu. Oke, modalnya berapa tuh waktu pertama kali buat? Modal kurang lebih 15 Bu. Udah 6 orang ya? Yes, iya dari 6 orang. Ya udah dibuat 3-3 aja dipecah ya. Tapi 3-3 kalau memang usahanya sama nggak apa-apa. oh nggak apa-apa ya baik Bu. Oke Bu, terima Kan kasih Bu. sudah terlanjur kan, udah jalan lumayan juga 15 juta. Gimana Iya cara Bu, pecah kongsinya baru 1 bulan. iya Bu. Yang Baik Bu. kalau yang lain nggak diperkenankan, ini kasuistik. Kasuistik ya. Tergantung nanti bisa diskusi dengan saya Japri kalau yang mau usaha nanti saya kirim G-form-nya juga karena harus konfirmasi ya kalau yang mengambil proyek wirausaha ini teman-teman yang sudah mengambil proyek wirausaha tolong konfirmasi ke saya. Udah punya nomor saya belum? Udah bergabung di grup semua belum? Grup tingkat 3 ya? Udah punya nomor saya semua? Belum? Oh, belum Ibu, kita masih tingkat Oh. 2 semester 4. Iya tingkat 3 semester 5 sekarang kan ya. Ya, nanti itu ya, minta nomor saya ke akademiknya aja kalau mau konfirmasi ke saya, gitu Oke, ya. baik Ibu, baik. Terus konfirmasi ya kalau yang ngambil project, wirausaha. Baik Bu, terima kasih Ibu. Oke. Yang lain silahkan. Ada lagi teman-teman yang masih bingung? Eee, Sekali lagi saya ingatkan, kalau mau mengambil project wirausaha benar-benar pertimbangkan dengan baik ya, karena nggak mudah gitu ya mempertahankan usaha ini. Kan kurang lebih 1 tahun jadinya, semester 5 dan 6 kan gitu ya, 2 semester gitu ya, harus berjalan bersama-sama beriringan. Apalagi tadi 6 orang kan, oh cukup agak lebih ribet gitu kalau makin banyak orangnya ya. Jadi tolong benar-benar bisa, mencari kelompok yang bisa diajak kerja sama sampai akhir gitu ya. Karena, pengalaman-pengalaman yang lalu pasti ada itu masalahnya gitu ya. Tolong diperhatikan karena di akhir harus membuat surat izin usaha NIB-nya gitu. Ada lagi teman-teman yang Ibu, mau maaf, ditanyakan? itu di kolom komentar banyak Bu. yang nanya, Bu. Panduan. Buku panduan ya, buku panduan ada di mana? Nanti minta ke bagian akademiknya, nanti akan di-share ke bagian akademiknya masing-masing ya, minta di akademiknya. Yang lain yang atasnya tadi saya udah jawab semua ya. Kalau untuk itu buku panduan di bagian akademiknya, jadi 1 pintu ya, nggak saya bagi sekarang. Jadi bagian akademik kampus masing-masing. Ada lagi yang lain? Untuk Bu, bimbing izin bertanya. Sebentar di grup ada yang nanya di chatbox ada yang bertanya, "Untuk bimbingan berapa kali Bu sampai selesai KKI?" Minimal 1 bulan sekali, kalau mau lebih boleh gitu ya. Tidak ada persyaratan seperti tugas akhir, kalau tugas akhir kan minimal 8. Kalau 3 bulan, sebulan sekali, minimal sekali 3 bulan gitu ya. 3 kali selama 3 bulan gitu. Tapi kalau mau lebih boleh, karena kan buat laporan laporan, KKI nggak gampang gitu ya. Jadi bisa diskusi dengan dosen pembimbingnya gitu ya, mau kalian buat sebulan itu 2 kali atau 4 kali setiap minggu, boleh silahkan diskusi aja dengan dosen pembimbingnya gitu ya, ketersediaan waktu beliau. Nah, ini tadi sudah ditanya ya, terkait dengan, evaluasi kinerja. Jadi nanti penilaian itu terbagi 2, dari dosen pembimbing Politeknik LP3I Jakarta dan dari pembimbing industri. Dari pembimbing industri pasti penilaiannya tentang kinerja, bagaimana cara kalian bekerja, apakah kalian bisa menggunakan peralatan perkantoran yang ada dan lain-lain.
POM apa aja yang dinilai itu sudah ada di panduan. Kalian bisa baca di panduan apa aja penilaian yang dilihat. Itu terkait dengan kinerja kalian selama kalian melaksanakan kegiatan KKI. Oke? Ya, itu. Selanjutnya ada lagi? Tadi siapa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Erlangga ya? Izin Gimana, Kak? iya Bu. Kalau nanti pelaksanaan KKI kisaran 3 bulan ya Bu ya? Iya, minimal paling singkat, paling cepat 3 bulan. Nah berarti kalau misalkan pelaksanaan KKI itu kan informasinya itu masuknya setiap hari ngikutin jam kerja Bu ya? Ya, benar. Nanti berarti aktivitas kuliah off sama sekali atau gimana ya Bu? Atau masih ada? Tetap ada perkuliahan, karena kan tetap ada mata kuliah yang kalian jalanin. Jadi kalau misalnya semester 5 itu kurang lebih ada, bentar saya cek, ini ada 9 mata kuliah ya ternyata. Ada 9 mata kuliah yang dikonversi itu hanya 4. Jadi 5 mata kuliahnya tetap kalian ikuti. Ya, tetap diikuti, tetap di malam hari. Karena mahasiswa semester 5 kan harus KKI dari pagi sampai sore ya. Malam harinya tetap harus kuliah gitu ya. Nanti ada mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Psikologi dan Profesional Etik, Kewirausahaan Digital, dan K3 ISO. Itu yang akan kalian jalani di semester 5. Jadi tetap ada perkuliahan ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Erlangga. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Gue mau nanya Bu, Siapa? Syahrul Muhammad Syahrul Pangestu. Ah ya, Syarul. Kenapa Syarul? Kalau seandainya kita KKI-nya bulan Oktober, bisa nggak Bu? Jangan lama banget, Oktober, November, Desember, ntar mepet. Memang Desember itu akhir pelaksanaan KKI ya. Gimana? Soalnya perusahaannya adanya bulan November gitu. Ya, Bu. Soalnya di bulan September itu ya ada beberapa masih ada urusan sama kampus Bu. Urusan apa? Ya kayak ya seperti wisuda gitu-gitu PPKMB. Nggak ngaruh kan? Karena kalian panitia gitu ya? Ya Syarul, di bulan kan itu September ya, September eh, PKKMB bukannya September tanggal berapa tuh? Izin dari tempat perusahaan nggak bisa? Kan cuma sehari doang, sehari 2 hari kan? PKKMB kan? Biasanya minta surat izin dari kampus dikasih ke perusahaan gitu. Kalau ada kegiatan memang kalian BEM ya, kalau anak BEM kan menjadi panitia gitu ya untuk kegiatan-kegiatan kampus ya silahkan. Tapi kalau memang kalian kira-kira dapatnya di bulan berapa tadi? Oktober ya? Oktober, November, Desember ya silakan. Tapi yakin nggak bisa selesai itu 3 bulan gitu. Kalau bisa ya silakan. Kalau bisa secepatnya, saran saya secepatnya bulan 9 lah, karena kita nggak tahu kan, apakah nanti perusahaan itu memang akan buka di bulan Oktober atau enggak, takutnya kalian ketinggalan gitu Syahrul. Nanti kalau ada kegiatan di kampus izin aja gitu, buat surat dari akademik. Gitu Syahrul. Ibu maaf saya mau bertanya lagi. Ya, Hasna. Saya kan saat ini posisinya memang sudah masuk magang ya Bu. Nah, perusahaan saya ini yang saya masuk itu agak ribet Bu untuk izin. Saya kemarin sempat izin sekali. Nah, itu di mereka itu dipotong gaji Bu. Kalau ada, karena kan saya magangnya kan digaji ya per bulan. Nah, itu apa? Iya. Kalau misalnya saya ada kegiatan di kampus itu mau urusan padus atau BEM itu minta izinnya ke akademik ya Bu? Iya benar ke akademik, tapi ya harus siap dipotong gaji kan. Kalau kalian mau Iya ngerjain dong. kegiatan Wah, kampus. izinnya dipotong gaji. Pilihannya 2, kalian mau izin dari kegiatan kampus atau izin dari perusahaan, itu tergantung kalian Itu Bu, sendiri saya gitu. nggak enak ninggalin kegiatan kampus terlalu lama. Iya, tergantung kalian gitu. Jadi, kira-kira yang paling urgent yang mana? Yang bisa kan kalian bisa lihat situasi ya, situasi enak nggak ke perusahaannya, gimana respon perusahaannya, ya silahkan kalian menentukan gitu, Hasna. Yang penting siap-siap dengan konsekuensi masing-masing gitu. Ya deh Bu, makasih ya Bu. Sama-sama. Yang lain ada lagi? Situ teman saya Agus Mei mau nanya. Dari kampus mana?
Agus Mei dari kampus Jakut, Bu. Oh, Jakut, ya silahkan. Izin bertanya, berarti kalau misalkan kerja atau kegiatannya di luar ruangan atau outdoor atau di lapangan itu hasil laporannya yang sesuai dengan kita kerjakan ya, Bu ya? Jadi untuk kegiatan setiap harinya itu selalu di outdoor gitu, Bu? Oke, kalau untuk logbook aktivitas sesuai dengan yang kita kerjakan, tapi untuk laporan KKI-nya sesuai dengan judul yang kalian angkat. Jadi itu masing-masing judulnya bisa berbeda-beda ya, judul laporan KKI-nya sama dengan judul TA. Jadi judul KKI-nya itu nanti kalian diskusi dengan dosen pembimbing KKI-nya. Kira-kira saya mau mengangkat judul apa yang masih terkait dengan pekerjaan kalian juga di tempat KKI, tapi judulnya yang masih ada keterkaitannya dengan prodi administrasi bisnis gitu ya. Jadi nanti untuk di laporan KKI-nya, sistematikanya gitu ya sesuai dengan yang kalian angkat di judul. Tapi untuk aktivitas logbook-nya sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan selama di tempat KKI. Kalau di lapangan ya buat aja di lapangan ngapain aja gitu dibuat di situ. Bisa aja mungkin judulnya terkait dengan strategi manajemen pemasaran yang ada di PT ini gitu kan. Di lapangannya mungkin bagian pemasaran atau di bagian penjualan atau di bagian apa gitu ya, silahkan angkat judul itu kan masih ada kaitannya dengan program studi administrasi bisnis. Logbook-nya dari kita ada di panduan, ada contohnya logbook-nya apa yang harus diisi gitu ya. Itu ada, nanti kalian buat aja di Word gitu ya, ikuti format yang sudah diberikan dalam panduan gitu ya, dibuat logbook-nya gitu, dibuat sendiri ya, tapi saya hanya memberikan formatnya aja gitu. Oke, ada lagi? Izin bertanya Ibu, Silakan Ana. Jika perusahaan minta magangnya 6 bulan, bagaimana? Dan untuk laporannya apakah menunggu 6 bulan itu untuk menyusun laporan KKI-nya atau 3 bulan saja? Oke, jadi kan untuk magang minimal 3 bulan, tapi boleh lebih dari itu 6 bulan. Untuk penyusunan laporan KKI jangan buatnya di ujung, jangan di setelah akhir 6 bulan gitu ya, dari awal udah mulai dibuat. Kalau yang 3 bulan sudah bisa menggambarkan nggak apa-apa, tapi kalau mau yang 6 bulan juga boleh gitu ya. Jadi tidak berpengaruh mau yang 3 bulan atau 6 bulan, tapi laporan KKI-nya tetap dibuat gitu ya. Untuk logbook-nya sesuai 6 bulan gitu ya. Yang kalau memang kesepakatannya 6 bulan gitu untuk logbook-nya. Jadi untuk laporan akhirnya ya dibuat dari awal juga kan, jangan di ujung udah mau selesai baru dibuat kan, jadi dicicil gitu untuk laporannya. Gitu ya. Boleh yang 3 bulan juga boleh, yang 6 bulan boleh gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Metya, izin bertanya. Iya, Mas Andik, silakan. Ya, kebetulan saya di proses produksi ya Bu. Maksudnya kalau misalnya untuk kaitannya judul administrasi bisnis masih nyambung nggak kira-kira Bu proses produksi? Ya, jadi di administrasi bisnis kan ada mata kuliah manajemen produksi ya, Mas Andik ya. Tentang manajemen Ya. logistik juga ada. Jadi itu masih diperbolehkan walaupun kamu Oke, baik. ngambilnya bagian produksi gitu. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Cukup? Kita sudah ada grup belum ya? Yang mahasiswa tingkat 2, setting dulu di grup ini. Sudah pada join belum? Yang belum join bisa gabung di grup ini ya. Belum. Kayaknya kita udah ada grup tingkat 2 deh, sebentar. Nanti saya ping di grup, terus nanti teman-teman bisa share gitu ya. Nomor saya juga bisa minta ke bagian akademik masing-masing. Jadi kita bisa berdiskusi kalau ada kendala kayak ini. Ini saya chat di grup ya. Itu judulnya grupnya masih mahasiswa tingkat 2 nih. Saya lihat itu sudah bergabung 113 orang mahasiswa. Jadi ada Hasna, Anam, Hafiz semua di situ. Saya ganti judulnya aja. Saya ganti judulnya grup KKI ya. Kan sekarang sudah naik tingkat nih. Sudah kelihatan grupnya? Oke, terus saya ganti grupnya jadi KKI 2025. Ya, nanti kalau ada apa-apa bisa berdiskusi di grup itu gitu ya, yang belum join. Kalau ada teman-teman yang sudah join bisa di-share di grup. Atau saya kirim. Ibu maaf mau tanya lagi, Bu. Wah, kenapa? Untuk semester 5 masuk kuliahnya jam berapa ya, Bu?
jam 18.30 biasanya. Oh, oke. Soalnya saya dari tempat magang itu, pulangnya keluar kantornya 5:30 soalnya, keburu kayaknya. Terima kasih ya, 6, Bu. jauh nggak tempatnya? Saya ini sih di Taman Sari situ, di Gajah Mada deket kok. Oh dekat, masih terkejar lah ya. Makasih ya, Bu. Oke. Ini saya kirim, link grupnya di chat box. Kalau ada yang belum bergabung bisa join aja di grup WA-nya, teman-teman silahkan, bergabung kalau ada yang belum bergabung ya. Jadi kita bisa berdiskusi kalau ada kendala selama pelaksanaan KKI, misalnya dosen pembimbing KKI-nya slow respon atau agak, bermasalah kalau selama kalian melaksanakan KKI, itu bisa diskusi aja langsung. Jadi bisa komunikasi di grup itu. Oke? Ada lagi? Itu tolong di-copy, link-nya dikasih ke teman-temannya yang belum bergabung di grup ya, dibagikan aja untuk ketua kelas ya, tolong dibagikan di kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada yang belum bergabung di grup ini bisa, silahkan join di sini. Karena grup ini akan kita gunakan sampai teman-teman nanti di semester 6 untuk tugas akhir gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi secara intens di dalam grup dari semester 5 ke semester 6. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, mungkin ada yang mau ikut perlombaan nih. Di sini saya masih banyak perlombaan 17 Agustus ya, anak-anak. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, kita sudahi ya pertemuan hari ini. Terima kasih untuk, panduan tugas akhir, panduan KKI nanti akan di-share oleh bagian akademik masing-masing. Kalian juga minta ya ke bagian akademiknya nanti kalau belum, dibagikan. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.